dulu yang dipimpin oleh Kak Iul. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak atas segala kasih dan berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak, anakmu di tempat kami masing-masing. Bapak, kini kami akan mulai ibadah kami ya Bapak. Kiranya Kau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biarlah namamu saja yang kami puji dan sembah ya Bapak. Berkati pula ya Bapak anak pendeta ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau mengurapi dia ya Bapak, sehingga firman-Mu dapat sampai ke adik-adik kami ya Bapak, sehingga mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi adik-adik, lagu selanjutnya yaitu Dalam Nama Yesus. Jadi adik-adik tadi sudah mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Kan adik-adik hukum Taurat ada 10. Menurut adik-adik itu banyak nggak, abang kakak? Enggak kan? Jadi 10 Taurat Tuhan dapat kita jalankan dengan baik. Maka dari itu lagu selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja
percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari buku Hebrew nomor 7:3, yaitu di perjalanan Yesus di Joloku. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu penuh sukacita. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Palmarum pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas khotbah di Minggu Palmarum pada hari ini, tertulis dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari Minggu ini kita masuk ke Minggu Palmarum, ya, Minggu Palmarum. Jadi khotbah minggu kita diberi judul Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Matius 27 ayat 27 sampai 31 ini merupakan kelanjutan dari keputusan Pilatus. Keputusan Pilatus untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Ya, ini merupakan lanjutan keputusan dari Pilatus. Yesus telah diserahkan kepada para tentara Romawi untuk disalibkan. Padahal jika merujuk pada hukum Romawi pada saat itu, adik-adik, yang dibuat oleh para senat orang Romawi itu, adik-adik, maka setelah dijatuhi hukuman mati, seharusnya Yesus itu diberi waktu 10 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Tetapi hukum itu tidak diberlakukan bagi Yesus, adik-adik. Justru Yesus segera dibawa oleh serdadu-serdadu wali negeri ke gedung pengadilan. Nah, adik-adik, pada umumnya orang-orang yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil akan menuntut keadilan. Mereka akan protes
melakukan demonstrasi dan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya benar dan tak sepantasnya menerima perlakuan yang tidak adil. Namun reaksi Yesus terhadap ketidakadilan atas dirinya terkesan sangat janggal sekali adik-adik di mata orang banyak. Ia terlihat pasrah dan menerima perlakuan yang tidak adil. Penderitaan yang dialami Yesus bukan disebabkan karena ia terbukti bersalah, melainkan dipicu oleh kebencian dan kedengkian para elit agama Yahudi pada saat itu, Bapak, adik-adik semua. Ya, di sini Matius menggambarkan begitu detailnya penyiksaan terhadap Yesus. Ia dibawa oleh para serdadu, pakaiannya ditinggalkannya, dan dikenakan jubah ungu sebagai tanda olok-olokan kepada dia, dan kepadanya diberikan mahkota duri dan dihina oleh para serdadu itu. Ia diludahi dan kepalanya dipukul, dan ia kembali diejek oleh para serdadu dan dibawa menuju tempat pengadilan atau penyaliban yang akhirnya terjadi. Jika kita mengalami kondisi seperti Yesus, adik-adik, mungkin kita akan protes, mengajukan gugatan atau sebagai bentuk perlawanan dari ketidakadilan. Kenyataannya, adik-adik, tak satu kata pun atau keluhan yang terucap dari mulut Yesus. Mungkin karena lebih atau memang tak perlu berucap apapun juga terhadap mereka. Sebagaimana ia juga tak menjawab segala tuduhan yang diajukan oleh para pemimpin Yahudi. Yesus terlihat diam saat ia nyaya, bukan karena Tuhan Yesus tidak berdaya. Sebagai putra Allah, Yesus memiliki kuasa Allah untuk menghancurkan para musuhnya. Namun adik-adik, Tuhan Yesus memilih diam seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Pada bagian ini, adik-adik, memang tidak disebutkan kenapa Yesus diam, tetapi dalam nubuat Yesaya kita dapat melihatnya. Dijelaskan mengapa Yesus diam, yaitu dalam rangka menggenapi nubuat mengenai hamba Allah yang menderita. Jadi adik-adik, ketika kita mengalami penderitaan, misalnya sakit, ya, kita mengalami proses kehidupan kita yang kita tidak sukai, itu belum seberapa, adik-adik, ya. Belum seberapa. Apalagi ada di sekolah minggu, kan masih tinggal di rumah, belum sekolah, ya, masih sekolah online, belum bisa ke gereja, ya. Jangan katakan itu penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus lebih menderita. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur, bersorak-sorai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, karena berdiam diri di hadapan Tuhan, dan mari kita mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan dalam setiap apapun yang kita alami, ya, yang kita kerjakan di rumah, dalam proses belajar kita, meskipun masih belajar online, ya. Kita bantu orang tua kita di rumah, ya, supaya itu merupakan cara kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu di Minggu Palmarum pada hari ini. Kami diajarkan untuk selalu kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi segala apapun yang terjadi kehidupan kami. Apakah itu sukacita maupun duka cita atau penderitaan yang kami alami. Kiranya Tuhan berkati kami, lindungi kami anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati kami. Berkati dunia kami Tuhan, di mana masih
terjadi pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu kuat dan bersorak-sorai dan kuat di dalam tangan Tuhan. Berkati apabila ada teman-teman kami yang ulang tahun, apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan tangan mereka, berkati saudara-saudari kami. Berkati gerejamu, berkati para majelis dan seluruh jemaat, berkati juga para pemimpin bangsa kami. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mama Pendeta. Adik-adik sudah mencatat belum? Sudah. Bagus. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Sekarang adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.